Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ati Anggraini yang akan membantu Pak Prihandoko dalam mengajar mata pelajaran administrasi transaksi selama 2 bulan ke depan. Materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai pencatatan bukti transaksi. Dengan subbab ruang lingkup bukti transaksi yang terdiri atas 3 materi, yaitu pengertian bukti transaksi, analisis bukti transaksi, dan jenis bukti transaksi. Tujuan pembelajaran materi pada hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian dari bukti transaksi, mampu menganalisis bukti transaksi, dan menjelaskan jenis bukti transaksi. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tentunya kita pernah melakukan suatu transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung atau online. Yang membedakan di sini hanyalah adanya bukti transaksi yang kita terima. Lalu, apa yang dimaksud dengan bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti yang menyatakan bahwa baru saja terjadi transaksi antara dua pihak pembeli dengan penjual, ataupun pihak konsumen dengan produsen, yang mengakibatkan berpindahnya uang atau barang. Bukti transaksi ini nantinya akan menjadi dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mencatat kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Biasanya dalam perusahaan, pihak akunting yang memerlukan bukti transaksi. Selanjutnya, bukti transaksi dalam suatu perusahaan secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal ialah bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga yang dijadikan sumber dan dokumen pencatatan oleh perusahaan biasanya terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama itu untuk pembeli, dan lembar kedua atau kopiannya untuk perusahaan yang mengeluarkan suatu barang. Biasanya, bentuk dari bukti internal ini dapat berupa memo dari pimpinan atau orang tertentu. Kemudian, yang dimaksud dengan bukti eksternal adalah bukti pencatatan atas transaksi yang terjadi antar perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Selanjutnya, materi analisis bukti transaksi. Yang perlu kalian perhatikan itu ada 3 hal. Yang pertama, melakukan pengidentifikasian terhadap keabsahan fisik dari bukti transaksi. Sehingga, dengan adanya pengidentifikasian ini, kita dapat mengetahui pihak mana yang telah mengeluarkan bukti transaksi tersebut, apakah dari pihak internal ataupun eksternal. Serta kita akan meneliti kebenaran dari identitas fisik dari bukti tersebut. Yang kedua, melakukan pengidentifikasian transaksi yang ada dan meneliti apakah sudah sesuai prosedur yang telah diterapkan. Biasanya dilakukan dengan cara mengecek kembali tanda tangan pihak yang terkait dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, yaitu dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, materi mengenai jenis bukti transaksi. Yang pertama itu ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi yang menunjukkan terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang atau pihak yang mendapatkan uang. Kwitansi ini akan lebih meyakinkan apabila disertai dengan penggunaan materai. Kemudian, penggunaan kwitansi ini dibuat menjadi 2 bagian dengan rincian lembar yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau potongannya disimpan pihak penerima sebagai bukti fisik. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kwitansi.
Yang pertama itu, apabila mengeluarkan kwitansi kosong, maka jangan ditandatangani. Karena praktik kwitansi kosong merupakan tindak kecurangan, di mana harga suatu barang yang dibeli dapat diubah menjadi lebih tinggi, sehingga sisa hasil dari harga asli akan masuk ke dalam pendapatan oknum yang berbuat kecurangan. Yang kedua, dalam pembuatan kwitansi harus sesuai dengan data pribadi pihak penerima kwitansi untuk meminimalisir kejadian yang muncul di kemudian hari. Dengan kata lain, pembuatan kwitansi ini harus sesuai dengan pihak asli yang menerima kwitansi, sehingga apabila terjadi kesalahan maupun kejadian di kemudian hari dapat dengan mudah dilacak. Yang ketiga, kwitansi yang isinya tidak penuh seharusnya diberikan tanda akhir yang menjelaskan bahwa isi kwitansi hanya sebatas tanda tersebut, sehingga tidak terjadi penambahan item barang yang dapat menimbulkan kerugian akibat penambahan item tersebut. Kemudian yang keempat itu, apabila tersedia materai dalam kwitansi tersebut, maka tanda tangannya harus mengenai bagian materai, sehingga terikat dengan kekuatan hukum sesuai dengan bobot dari materainya. Jenis yang kedua itu ada cek. Cek merupakan surat yang berisi surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpan dana di bank supaya dapat mengeluarkan sejumlah uang yang tertulis pada lembar cek tersebut untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak yang namanya terdapat dalam cek tersebut. Yang dimaksud dengan pemegang lembar cek yaitu pihak penerima uang, sedangkan pihak yang melakukan pembayaran menyimpan potongan lembaran dari cek tersebut sebagai bukti transaksinya. Yang ketiga ada biliet giro. Biliet giro merupakan suatu surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada bank dengan tujuan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang telah disebutkan nama atau nomor rekeningnya. Pemindah bukuan ini biasanya terjadi antara bank yang sama maupun bank lainnya. Dalam prosedur untuk penarikan biliet giro harus melalui tahap clearing terlebih dahulu apabila untuk kota yang sama, dan tahap inkaso apabila biliet giro diperuntukkan ke luar kota atau negara lain. Yang keempat ada faktur. Faktur atau invoice merupakan bukti transaksi yang menunjukkan pembelian atau penjualan barang dengan sistem pembayaran kredit. Faktur ini dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dijualnya. Fungsi faktur bagi pembeli ini menunjukkan sebagai bukti transaksi adanya pembelian barang, sedangkan fungsi faktur bagi penjual ini menunjukkan adanya bukti transaksi penjualan suatu barang. Yang kelima ini ada nota kontan. Nota kontan ini merupakan salah satu bukti transaksi yang menunjukkan bukti pembelian ataupun penjualan barang secara tunai. Yang keenam ada nota kredit dan debit. Nota kredit ini digunakan untuk pengurangan piutang usaha yang diakibatkan dengan adanya suatu pengembalian barang dagangan maupun penurunan harga karena adanya kerusakan maupun ketidaksesuaian dengan pesanan barang yang diinginkan oleh pembeli. Pembuatan nota kredit ini dibuat dan ditandatangani langsung oleh penjual. Penggunaan dari nota kredit ini dilakukan apabila penjual akan mengkredit atau mengurangi piutang usaha yang akan ditagih kepada pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan nota debit yaitu surat bukti yang menunjukkan pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Dengan kata lain, nota debit bermaksud untuk mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi kepada kreditur.
Sekian penjelasan materi pada hari ini. Apabila masih ada yang kurang dimengerti, dapat bertanya di grup WhatsApp. Kemudian terdapat tugas yang harus dikerjakan hari ini, 5 butir soal. Pengirimannya dapat dikirim melalui Edmodo. Terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.